Assalamualaikum sahabat beriman, berikut ini adalah detik-detik Nabi berhadapan langsung dengan Allah. Simak ulasannya dalam video ini sampai akhir. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi, untuk mendukung channel ini, agar terus menyiarkan syiar Islam. Sesampainya Nabi Muhammad di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Nabi bertanya pada Jibril, "Jibril, siapa itu?" "Dia adalah Nabi Isa anak Siti Maryam." Jawab Jibril, "Nabi Isa adalah Nabi yang lahir tanpa ayah." Al-Kisah pada menyatakan, ibunda Nabi Isa, Siti Maryam adalah ahli ibadah, selalu bertasbih kepada Allah, dan tidak pernah melihat laki-laki. Pada suatu hari, Allah memerintah Jibril untuk memberikan seorang anak kepada Siti Maryam. Supaya Siti Maryam tidak hidup sendiri, Allah pun mengajarkan Jibril untuk memberikan seorang anak kepada Siti Maryam. Singkat cerita, Jibril langsung pergi menemui Siti Maryam. Sebelum Jibril masuk ke dalam kamar Siti Maryam, Jibril sudah menyamar dirinya menjadi pemuda yang sangat ganteng. Pada saat Siti Maryam membuka pintu dan melihat seorang pemuda yang sangat ganteng, Siti Maryam terkejut, dan menjerit dengan sangat besar, penuh ketakutan. Karena melihat Siti Maryam ketakutan, Jibril menenangkan Siti Maryam. Jibril memperkenalkan diri, "Siti Maryam, saya ini malaikat." "Oh, malaikat rupanya, ada apa kamu kesini ke dalam kamar saya?" Jibril pun memberitahukan, "Amanah Allah mengutus saya ke sini untuk memberikan seorang anak kepada Anda." "Emang bisa saya punya anak, sedangkan suami pun saya tidak ada?" jawab Siti Maryam. "Wahai Siti Maryam, Innallaha ala kulli syai'in qadir." Allah kuasa atas segala-galanya. Jibril pun langsung memegang di perut Siti Maryam, dan meniupnya, sehingga hamillah Siti Maryam, dan lahir Nabi Isa. Demikianlah cerita singkat ibunda Nabi Isa. Nabi Muhammad pun meminta izin pamit dengan Nabi Isa, dan melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Sesampainya Nabi Muhammad di langit ketiga, Nabi melihat Nabi yang sangat cantik. Dia adalah Nabi Yusuf. Al-Kisah, kecantikan Nabi Yusuf sampai membuat Siti Zulaikha tergila-gila. Seiring berjalannya waktu, umur Zulaikha pun sudah tua, tapi masih menyukai Nabi Yusuf. Sampai akhirnya Siti Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf. Kalau kita pikir-pikir, Nabi Yusuf menikah dengan orang tua, dikarenakan Nabi Yusuf sudah dipelihara dan dididik oleh Siti Zulaikha dari kecil sampai dewasa. Setiap hari Siti Zulaikha memperhatikan Nabi Yusuf, semakin besar, dan makin cantik dan ganteng. Sehingga karena cintanya Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf, karena sudah tua, sampai rambutnya pun rontok, sampai botak kepalanya. Dan Siti Zulaikha menangis setiap malam karena saking besarnya cinta kepada Nabi Yusuf. Karena Siti Zulaikha menangis terus-terusan, maka keluarlah darah dari matanya, sehingga buta matanya, sampai dia tua dan bungkuk. Bisa kita bayangkan bagaimana Siti Zulaikha, sudah bungkuk, mata buta, kepala botak, sangat mengerikan. Tapi Siti Zulaikha masih menyukai dan cinta kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah menjadi seorang pemuda yang cukup ganteng, disukai oleh semua gadis-gadis. Jangankan anak gadis, orang tua menyukai pada Nabi Yusuf. Pada suatu hari, Nabi Yusuf sudah menjadi raja, dan pergi mengelilingi kampung. Zulaikha, pada suatu malam masuk Islam tepat pada malam Jumat. Zulaikha berdoa pada Allah, "Ya Allah, permintaanku dalam Islam, tolong ya Allah cinta saya dibalas oleh Yusuf. Sudah lama saya bertepuk sebelah tangan ya Allah, tidak pernah terbalas olehnya ya Allah. Ya Allah, itu satu permintaanku. Yang kedua, ya Allah,
kembalikan aku seperti dulu. Seperti waktu muda saya ya Allah, cantik seperti dulu lagi, berharap muda lagi. Sedangkan Siti Zulaiha sudah tua. Rupanya pada suatu hari, Zulaiha keluar, Nabi Yusuf sedang berkeliling kampung, tanpa sengaja lewat Nabi Yusuf. Zulaiha tidak bisa melihat lagi, hanya mendengar suara saja. Dia mengetahui bahwa yang lewat itu Nabi Yusuf, karena Zulaiha pernah merawat dan membesarkan Nabi Yusuf. Pada saat Nabi Yusuf lewat, Zulaiha berkata, "Sombong." Nabi Yusuf pun mendengarnya, karena sudah melewatinya. Nabi Yusuf memerintahkan pada sopir untuk mundur, karena ada yang mengatakan sombong tadi di lorong. Nabi Yusuf bertanya, "Man anti? Siapa Anda?" "Tak kenallah." "Tidak kamu kenal lagi rupanya. Orang yang merawatmu dulu," jawab Zulaiha. "Oh engkau Zulaiha," jawab Yusuf. "Benar, saya Zulaiha Yusuf." "Oh Zulaiha, hari ini apa permintaan dirimu? Karena engkau telah merawat dan memelihara diriku, silahkan, katakan saja," jawab Zulaiha. Yusuf, "Apapun yang kau tawarkan tak menggiurkan hatiku Yusuf. Andaikan kau tawarkan dunia ini kepadaku, rumah mewah, mobil, dan lain-lain, tidak aku butuhkan. Hanya satu permintaan aku Yusuf, terima cintaku, jabatlah tanganku, jadikan aku permaisurimu." Setelah mendengar permintaan Zulaiha, Nabi Yusuf berpaling ke belakang, dan pergi meninggalkan Zulaiha. Bisa kita pikirkan Zulaiha adalah orang tua, mata buta, kepala botak, badannya bungkuk. Di tengah perjalanan, Nabi Yusuf di-stop oleh malaikat Jibril dan berkata, "Yusuf, balik lagi." "Ada apa Jibril?" jawab Yusuf. "Terima cinta Zulaiha." Jawab Jibril lagi, "Jangan dengan dia Jibril, gelap hidup saya Jibril." Yusuf amanah Allah, balik dan terima cintanya. Nabi Yusuf pun mundur secara pelan-pelan. Inilah kuasa Allah. Doa Zulaiha pada malam Jumat dikabulkan. Seiring berjalannya Nabi Yusuf, umur Zulaiha pun mundur seperti dulu di 17 tahun, cantik, putih, bersih-berseri, sehingga menikahlah Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Setelah menegur sapa dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad pun meminta izin pamit, untuk melanjutkan perjalanan ke langit keempat. Sesampainya Nabi Muhammad di langit keempat, Nabi bertemu Nabi Idris. Singkat cerita, Nabi Idris adalah orang pertama yang menemukan ilmu menjahit, dan ilmu matematika. Nabi Muhammad minta izin pamit untuk melanjutkan perjalanan ke langit 5. Sesampainya Nabi Muhammad di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah orang yang menenggelamkan Fir'aun laknatilah, dan Nabi Muhammad lanjut ke langit ke-6. Di langit ke-6, Nabi bertemu dengan para nabi-nabi asmain. Setelah bertegur sapa, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ke-7. Di langit ini, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi juga melihat seorang makhluk Allah yang cukup besar. Jikalau Nabi melihatnya, Nabi merasa lemas, seperti kaku. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, dialah yang merampok anak-anak dari tangan ibunya, dialah yang mengambil suami dari istrinya, dan istri dari suaminya, dialah yang merampas kenikmatan dunia pada pemiliknya. Dialah malaikat maut." Oh pantesan saya lemas waktu melihatnya. Nabi mendekati dan memberi salam pada malaikat maut. "Assalamualaikum ya malaikat maut." Malaikat maut tidak mau menjawabnya, sehingga datanglah Jibril. "Wahai malaikat maut, kenapa kamu tidak menjawab salam?" Malaikat maut menjawab, "Emangnya dia siapa? Apa hebatnya dia? Tidak perlu saya jawab."
Maka Jibril menjawab, "Hei malaikat maut, dialah Muhammad yang Allah janjikan. Laulaka ya Muhammad, lama halaktu aflaka, kalau bukan karena Muhammad, jangankan bintang bulan matahari, surga neraka, kamu pun tidak ada. Jangan buat preman kamu, oh itu Muhammad." "Wa, alaikasalam ya Muhammad," dan tersenyum sekali, jawab malaikat maut. Seumur malaikat maut hidup, mungkin baru itu tersenyum sekali. Selanjutnya di samping itu ada satu pohon yang cukup besar, yang namanya adalah Sidratul Muntaha. Pohon ini lebih besar daripada dunia ini, dan ada juga satu masjid, yaitu Masjid Baitul Makmur. Seandainya ada seseorang yang berdiri di masjid itu, dan ia melempar sebuah batu, dan andai kata Allah membuka pintu langit, maka sungguh batu tersebut akan jatuh tepat di atas Ka'bah. Nabi Muhammad diangkat melalui pohon tersebut, dari bagian rantingnya. Malaikat Mukarrabun mengulur tangannya, mengambil Nabi Muhammad, dan menaikkannya. Waktu Nabi dinaikkan, Nabi menoleh ke bawah, Nabi melihat Jibril tinggal di bawah. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, kenapa Anda tidak ikut?" Jibril menjawab, "Tugas saya sampai di sini saja Muhammad, di atas adalah tugas malaikat lain. Saya cuma menunggu di sini ya Muhammad." Nabi pun dinaikkan lagi, hijab demi hijab pun dilewati, sehingga Nabi bertemulah dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Ketika bertemu dengan Allah, Nabi memberi salam, segala penghormatan, segala kebaikan, segala rahmat, dan macam-macam lainnya, kembali padamu ya Allah. Allah pun menjawabnya, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah." Sejahtera wahai Nabi, dan rahmatku atasmu. Nabi menjawab lagi, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin." Sejahtera di atas kami ya Allah, dan di atas hambamu yang soleh ya Allah. Nabi meneruskan lagi, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku naik saksi ya Allah, tiada Tuhan yang aku sembah, melainkan Anda ya Allah. Allah pun menjawab, "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saya naik saksi ya Muhammad, bahwa Anda utusan saya. Semua malaikat mendengarnya, malaikat pun berdiri semua. Berseraya malaikat pun mengatakan, "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad." Oh Tuhan, beri rahmat sejahtera kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya, kama sallaita ala Ibrahim, seperti yang sudah diberi rahmat sejahtera kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam alam ini ya Allah, Engkau yang terpuji, dan Engkau yang maha mulia, sehingga semua percakapan ini dirangkullah menjadi bacaan dalam sembahyang. Allah bertanya pada Nabi, "Selain berjumpa dengan saya, apa yang membuat Anda senang ya Muhammad?" Nabi menjawab, "Tiada satu pun yang lebih senang saya, selain bertemu denganmu ya Allah." Allah menjawab lagi, "Muhammad, saat ini, detik ini, saat untuk kamu meminta-minta ya Muhammad, mintalah wahai Muhammad." Andai kata Nabi meminta dunia ini untuknya, sungguh Allah akan memberikannya. Begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi hanya meminta satu saja, "Ya Allah, kalau saya begini dekat denganmu ya Allah, berikan umatku sedekat ini juga denganmu ya Allah." Allah pun menjawab, "Muhammad, supaya umat Anda bisa dekat dengan saya, dan berkomunikasi dengan saya terus-terusan, maka saya wajibkan sembahyang sehari semalam 50 waktu."
Nabi pun menerimanya. Nabi hanya meminta untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Begitu cintanya Muhammad kepada umatnya, sehingga meminta agar umatnya pun dekat sama Allah, seperti dekat dirinya dengan Allah. Sungguh besar kecintaan Nabi terhadap umatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah turunnya Nabi dari Isra dan Miraj, sampai kembali ke Mekah, di episode selanjutnya, hanya di channel Al Latif.